Selamat malam, yang terhormat Bapak Ali Gunawan selaku manajer pada divisi Tax Corporate and Consulting dan juga selaku mentor PKL. Saya Dias Fahri dari mahasiswa D4 Akuntansi Sektor Publik Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan seminar PKL yang berjudul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Konsultan Pajak dalam Consulting. Yang pertama adalah pendahuluan. Perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan dan pembiayaan bangunan, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang krusial. Kompleksitas peraturan, perubahan kebijakan, serta digitalisasi sistem perpajakan meningkatkan kebutuhan akan peran konsultan pajak berahli pajak profesional dan kompeten. Di sisi lain, profesi konsultan dan auditor pajak memiliki peran strategis dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas fiskal melalui landasan seperti kepatuhan pajak, perencanaan pajak, peninjauan pajak, dan penyelesaian sengketa pajak. Ketetapan laporan pajak tidak hanya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tapi juga berperan dalam meminimalkan sengketa perpajakan serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Seiring dengan digitalisasi perpajakan melalui penerapan CPAS dan berbagai aplikasi berbasis elektronik, kebutuhan akan tenaga profesional perpajakan yang kompeten dan adaptif terus meningkat. Meningkatnya kasus perpajakan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan dan integritas. Oleh karena itu, mahasiswa masih perlu dibekali pengalaman praktis melalui kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL di bidang perpajakan sebagai sarana penerapan teori ke dalam praktik nyata. Atas dasar tersebut, perhatikan memilih melaksanakan PKL di bagian perpajakan yang efektif guna mengembangkan kompetensi teknik dan profesional, meningkatkan kesehatan kerja, serta memahami secara langsung dinamika pekerjaan di bidang perpajakan. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan melaksanakan PKL dan consulting adalah memperhatikan pembuatan cash flow untuk melakukan SPT tahunan orang pribadi, memperhatikan pengerjaan draft SPT tahunan orang pribadi, memperhatikan pengerjaan evaluasi PPT utang dengan data transaksi pada dinar ledger guna memastikan konsistensi pendapatan pajak dan akuntansi, lalu memperhatikan pembuatan SPT PPN tax. Manfaatnya adalah mampu memperhatikan bagaimana membuat cash flow untuk laporan SPT tahunan orang pribadi. Mampu memperhatikan bagaimana pengerjaan dalam SPT tahunan orang pribadi. Memperhatikan bagaimana pengerjaan equalisasi PPT utang dengan data transaksi pada dinar ledger guna memastikan konsistensi catatan pajak dan akuntansi. Memperhatikan bagaimana penetapan SPT PPN oke via konteks. Tempat pelaksanaan. Praktik kerja lapangan atau PKL dilaksanakan di praktik terutama di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 7 Gambir Jakarta Utara, Jakarta Pusat pada fasilitas konsultan dipilih karena memiliki reputasi yang baik di bidang perpajakan serta menangani berbagai klien termasuk perusahaan multinasional. Melalui PKL di perusahaan ini, Vertikal memperoleh kesempatan untuk memahami praktik perpajakan secara langsung, mengaplikasikan ilmu akuntansi serta mengembangkan keterampilan profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tahap persiapan dimulai dengan pada tanggal 19 Februari 2025 ketika pelatihan memperoleh informasi lowongan magang di LF Consulting. Pada hari yang sama, pelatihan menyiapkan dan mengirimkan dokumen lamaran berupa CV dan transkrip melalui email perusahaan. Selanjutnya, pelatihan mengikuti wawancara secara daring melalui Zoom meeting dengan manajer pada tanggal 19 Februari 2025. Setelah proses wawancara selesai, pelatihan menerima informasi dari pihak HR yang dinyatakan dapat mulai melaksanakan magang PKL pada tanggal 20 Februari 2025. Tahap pelaksanaan. Pada tanggal 20 Februari 2025, pelatihan memulai PKL dengan menerima dan menandatangani kontrak yang memang ketentuan, jadwal, dan aturan pelaksanaan PKL. Berdasarkan kontrak tersebut, pelatihan melaksanakan PKL selama 10 bulan, yaitu sejak 20 Februari hingga 31 Desember 2025, sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tinjauan umum di tempat PKL. Sejarah, visi, misi, dan misi perusahaan. Karena Consulting didirikan pada tahun 2005 sebagai perusahaan jasa profesional di bidang perpajakan, konsultasi, dan konsultasi bisnis. Perusahaan ini melayani klien nasional dan multinasional dari berbagai sektor industri dengan menyediakan solusi perpajakan dan keuangan yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.
Alam Consulting didirikan oleh Bulatni Dharma Setia, Bu Sylvia Fitrianti, Bu Quick England, dan Bu Foni Suhaimi yang memiliki latar belakang akademis dan pengalaman profesional yang kuat di bidang perpajakan dan keuangan. Visi Alam Consulting adalah menjadi mitra terpercaya bagi klien dalam memenuhi kebutuhan bisnis dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Misi perusahaan diwujudkan melalui pemberian layanan yang berorientasi pada kebutuhan klien, membangun hubungan kerja jangka panjang yang didukung komunikasi efektif dan responsif, serta pemberdayaan klien melalui pendampingan dan transfer pengetahuan secara berkelanjutan. Dan ini terdapat juga untuk organisasi yang ada di Alam Consulting. Pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kerja di Arab Consulting selama 10 bulan, terhitung dari tanggal 20 Februari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025. Bakal dilaksanakan selama 5 hari dalam seminggu, dari Senin hingga Jumat, pukul 9 sampai dengan pukul 6. Adapun tugas yang dikerjakan oleh petugas sama PKL seperti berikut. Yang pertama, mengerjakan cash flow, pelaporan sepeda tahun orang pribadi. Yang kedua, mengerjakan draft sepeda tahun orang pribadi. Yang ketiga, mengerjakan evaluasi payment utang dengan data transaksi pada general ledger guna memastikan konsistensi pencatatan pajak dan akuntansi, dan membuat SPT PPN orang pribadi via teks. Yang pertama itu adalah mengerjakan cash flow pelaporan sebagai tahun orang pribadi. Cash flow merupakan laporan harus kas masuk dan keluar selama 1 tahun pajak yang digunakan sebagai dasar pengisian laporan keuangan dan pengisian sebagai tahun orang pribadi. Dalam hal ini formulir 170 dan 170S. Meskipun tidak wajib memberikan di DJP, cash flow berperan penting untuk memastikan keakuratan laporan laba rugi dan neraca. Berikut merupakan tahap penyusunan cash flow. Yang pertama adalah perhatikan menyusun template profit misalkan ya. Kedua, perhatikan meminta daftar dokumen pendukung klien seperti seperti kas masuk dan kas keluar, laporan, bukti penjualan seperti invoice atau nota, set dan kewajiban, serta bukti potong pajak yang terima wajib pajak dalam 1 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi seluruh data transaksi yang sudah diminta oleh klien. Ya. Yang selanjutnya adalah menggabungkan data rekapan itu dengan satu file Excel tertutup. Lalu selanjutnya perhatikan masukkan data kerja tersebut ke dalam 4 kolom utama yang digunakan untuk mencatat seluruh angka harus cash price dan suatu tahun pajak. Pertama adalah kolom mutasi harta. Perhatikan mencatat seluruh perubahan aset kartu klien, baik aset tetap maupun aset lancar dan investasi, untuk menggambarkan posisi keuangan secara akurat. Lalu yang kedua adalah mutasi kewajiban. Perhatikan mencatat perubahan utang selama 1 tahun pajak, termasuk penambahan dan bayar cicilan dan pelunasan kewajiban. Lalu selanjutnya, perhatikan mencatat seluruh penghasilan diterima klien, baik penghasilan final maupun non final sebagai arus kas masuk selama 1 tahun pajak. Lalu selanjutnya adalah kolom pengeluaran. Perhatikan mencatat seluruh arus kas keluar, termasuk biaya operasional, cicilan utang, investasi, serta pembayaran pajak seperti PPh dan pajak daerah. Setelah seluruh data cash flow lengkap, perhatikan melakukan perhitungan PPh-KB dengan menjumlahkan seluruh penghasilan neto, mengurangi dengan PTKP, dan menentukan PKP. PKP kemudian dikenakan tarif pajak progresif setelah pisah berlaku. Dan kemudian PPN terutang yang diperoleh selanjutnya dikurangi dengan kredit pajak atau pemotongan pihak ketiga dan asuransi PP 25. Apabila PPh terutang lebih besar dari kredit pajak, selisihnya akan menjadi PPh kurang bayar yang harus disetor saat pelaksanaan SPT tahunan. Nah, berikutnya adalah perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Perhitungan dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang teratur, penentuan PKP, serta penerapan tarif progresif untuk memperoleh masih PPh terutang. Setelah dikurangi kredit pajak, sisa pajak berutang dibagi menjadi 12 bulan untuk menentukan hasil PPh 25 bulanan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yang selanjutnya adalah mengerjakan draft reform SPT tahun orang pribadi. IFA merupakan formulir pajak elektronik yang berformat XFBL yang dapat diunduh melalui DJP online dan diisi secara offline menggunakan aplikasi PDF seperti Adobe Acrobat, sehingga tidak memerlukan koneksi internet saat pengisiannya. Hal ini berbeda dengan e-filing yang menggunakan koneksi internet yang stabil, karena jika terjadi gangguan data simpan, seluruh isian diulang dari awal. Oleh karena itu, IFA dirancang untuk minimalkan risiko hilangnya data akibat ketidakstabilan jaringan. IFA seperti tahun lalu itu terdiri atas 3 jenis, yaitu 170S, 170S, dan 170. Namun, selama pelaksanaan PKL
Ketika lain menggunakan inform SPT 117 dan 170 karena tidak terdapat kelainan termasuk dalam kategori SPT 117. Yang pertama, perhatikan lakukan pengunduhan inform SPT yang diawali dengan mengakses halaman DJP online dan melakukan login menggunakan NPWP atau NIK atau sandi serta kode keamanan CAPTCHA sebagai proses autentikasi. Setelah masuk halaman utama, perhatikan memilih menu lapor, yang kemudian stop menu inform dan opsi buat SPT. Kemudian perhatikan menentukan tahun pajak dan jenis formulir SPT yang sesuai, seperti formulir 170S, lalu mengklik tombol download. Sistem DJP online akan memproses permintaan dan menyediakan file form dalam format PDF yang dapat digunakan menggunakan aplikasi pembuat PDF seperti Adobe Acrobat Reader dan siap diisi secara offline. Selanjutnya adalah pengerjaan draft SPT Office 170S. Setelah form dibuka melalui Adobe Acrobat, pengisian diawali pada lampiran 2 yang memuat penghasilan final, daftar harta, daftar utang, dan susunan keluarga atau tanggungan, karena data ini menjadi dasar penilaian kondisi ekonomi wajib pajak dalam penentuan PTKP. Selanjutnya adalah perhatikan mengisi lampiran 1 yang digunakan untuk melapor penghasilan selain dari hubungan kerja utama. Ini menjadi dasar penentuan penghasilan netto yang digabungkan dalam perhitungan SPT induk. Pada lampiran 1 ini terdiri dari bagian A yang memuat penghasilan dalam negeri seperti dalam negeri non final. Pada bagian B yang memuat penghasilan bukan pajak, bukan pajak, bukan objek pajak, dan bagian C yang memuat daftar pemotongan atau PPh pemungutan PPh oleh pihak lain. Setelah lampiran 1 dan 2 diisi secara lengkap dan benar, pengisian SPT tahunan dilanjutkan dengan pada lampiran induk formulir 1 yang berfungsi sebagai ringkasan akhir dan pusat perhitungan pajak. Pada bagian ini, seluruh data dari lampiran sebelumnya direkapitulasi sesuai dengan ketentuan PPh pasal 29 pada pajak kerja. Perhitungan dimulai dengan menghasilkan penghasilan netto yang kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PKP untuk memperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. Dan selanjutnya dikenakan tarif progresif PPh pasal 17 UU PPh guna menentukan PPh utang. Setelah itu, PPh utang dikurangi dengan kredit pajak yang telah dipotong atau dibayar selama 1 tahun pajak untuk menentukan satu SPT, yaitu kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Pada bagian akhir, nomor induk juga ditampilkan untuk informasi proses PPh pasal 9, perhitungan naskah PPh pasal 25 tahun berikutnya. Tetap penetapan status kewajiban perpajakan suami istri yang dalam praktik ini menggunakan status kepala keluarga atau kakak. Setelah seluruh lampiran pada e-form sekitar 70 SDC, perhatikan mencetak setiap lampiran file PDF dan kemudian menggabungkannya menjadi satu dokumen PDF utuh. File PDF tersebut selanjutnya diinformasikan pada sini untuk dilakukan pemeriksaan ulang guna memastikan kelengkapan dan kebenaran data tulis sebelum SPT itu dilakukan. Yang selanjutnya adalah draft SPT, pengerjaan draft SPT OP 170. Formulir 170 dan 117 memiliki kesamaan dalam pengisian daftar harta, daftar utang, dan susunan keluarga, baik dari tujuan maupun visi pengisiannya. Namun pada formulir 170 pengisiannya dilakukan pada lampiran 4. Selanjutnya dilakukan dengan pengisian lampiran 3 formulir 170 yang terdiri dari bagian A penghasilan final seperti bunga, deposito, dan sewa, dan bagian B bukan penghasilan objek pajak seperti warisan dan hibah tertentu yang tetap wajib dilaporkan meskipun tidak mengaruhi PKP. Tahap berikutnya adalah pengisian lampiran 2 formulir 170 yang memuat daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain seperti PPh pasal 21, 22, 23, luar negeri, dan TPP sebagai kredit pajak yang akan diperhitungkan dalam perhitungan PPh terutama pada SPT itu. Selanjutnya, perhatikan mengisi lampiran 1 formulir 170 yang merupakan bagian utama di pelaporan penghasilan non final, khususnya dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menjadi dasar penentuan penghasilan kena pajak atau PKP. Pada lampiran 1 ini terdapat 2 pencatatan, yaitu metode pembukuan dan pencatatan. Pada metode pembukuan menghitung penghasilan atau usaha dari laporan rugi komersial, lalu dilakukan penyesuaian fiskal seperti koreksi positif dan negatif untuk mendapatkan penghasilan untuk fiskal. Lalu pada bagian pencatatan, ini terdiri dari bagian B, C, D. Bagian A tidak termasuk karena itu adalah bagian dari metode pembukuan. Metode pencatatan menghitung penghasilan netto usaha yang menggunakan norma perhitungan TPN. Misalkan ini soal omset ini adalah pada bagian B. Pada bagian C ditambah dengan penghasilan dari pekerjaan bebas seperti karyawan. Lalu pada bagian B, pada bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya yang kurang tidak.
Setelah seluruh lampiran berkas PT tahunan formulir 170 diisi lengkap, perhatikan melakukan pengisian lampiran induk sebagai ringkasan akhir dan pusat hitungan pajak dengan menginput data sesuai dengan ketentuan PPA pasal 29 pada konteks kerja. Penghasilan itu yang direkap dari lampiran 1 dan dikurangi PTKP untuk memperoleh PKP yang kemudian dikenakan tarif progresif pasal 17 UU PPH hingga menghasilkan PPH terutang. PPH terutang selanjutnya dikurangi kredit pajak untuk menentukan status PT seperti kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, serta diikuti pengisian informasi penghasilan pajak hasil PPH 25 dan status kewajiban pajak suami istri dengan status kakak. Setelah seluruh proses selesai, seluruh rangkaian e-form dicetak dan digabungkan menjadi satu dokumen PDF yang kemudian disampaikan kepada senior untuk dilakukan pemeriksaan ulang sebelum SPT dilakukan. Terus selanjutnya adalah mengerjakan ekualisasi PPh berhutang dengan transaksi pada general ledger untuk memastikan kewajiban perpajakan. Ekualisasi PPh adalah proses rekonsiliasi yang berhutang dalam SPT dengan transaksi pada general ledger untuk memastikan perhitungan pajak telah dicatat secara benar, lengkap, dan sesuai kebutuhan sesuai ketentuan perpajakan. Nah, pada tahap awal ekualisasi dilakukan dengan rekapitulasi seluruh bukti pokok PPh seperti PPh 21, PPh pasal 326, dan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan periode pajak. Lalu selanjutnya adalah bukti potong yang sudah direkap diperlakukan berdasarkan jenis PP dan kartisnya panel transaksi general ledger. Nah, selanjutnya bukti potong tersebut kemudian disandingkan dengan transaksi pada general ledger menggunakan harmonic cost dan nilai DPP untuk memastikan kesesuaian data. Tahap selanjutnya adalah pengelompokan akun sesuai jenis pajak seperti akun gaji dan tunjangan PPh untuk PPh 21 serta akun jasa pembayaran pihak ketiga seperti PPh 23. Pada tahap akhir dilakukan penjumlahan dan perbandingan antara hasil dan kualifikasi dan rekap dipotong untuk mengidentifikasi solusi yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Nah, selanjutnya adalah pembuatan SPT PPN PP via konteks. Yang pertama, perhatikan merekap dulu pendapatan PKP sesuai mata pajak dan menyusun file XML yang bersih dengan yang bersih DPP dan PPN untuk keperluan import data ke konteks. Lalu selanjutnya perhatikan masukkan konteks menggunakan NIK dan password wajib pajak untuk proses autentikasi. Lalu perhatikan memilih menu surat pemberitahuan SP atau SPT pada halaman utama. Kemudian masuk ke konsep SPT dan memilih buat konsep SPT. Selanjutnya menentukan jenis pajak SPT PPN, periode pelaporan, serta jenis SPT yang dalam ini adalah SPT normal atau pembetulan. Lalu selanjutnya perhatikan membuka SPT PPT yang telah dibuat dan menyentuh file XML sehingga data tidak perlu diinput secara manual. Setelah file tersebut berhasil diunggah, sistem konteks akan memproses dan mengisikan data secara otomatis ke dalam kolom penyerahan dan perolehan PPN. Selanjutnya pasal SPT disimpan dan dicetak untuk diserahkan kepada senior guna dilakukan review dan pengecekan keseluruhan data sebelum dilanjutkan ke tahap validasi dan pelaporan atau sakit. Lalu selanjutnya adalah kendala yang dihadapi selama PKL. Yang pertama adalah kendala aktualisasi PPh pada general ledger. Dalam proses aktualisasi PPh dengan transaksi pada general ledger, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pengalaman teknis dan pengalaman perpajakan. Selain itu, proses pengecekan data membutuhkan waktu yang lama karena perbedaan nomor request antara pencatatan dan catatan informasi serta perbedaan nilai DPP akibat satu transaksi yang dicetak dalam beberapa akun atau jurnal. Yang kedua adalah kendala penyusunan cash flow SPT tahunan orang pribadi. Pada penyusunan cash flow untuk laporan SPT tahunan orang pribadi, kendala yang dihadapi antara lain tidak dijelaskan keterangan transaksi, khususnya pada transaksi investasi, sehingga menyebabkan klasifikasi harus cash. Selain itu, terdapat kesulitan dalam membedakan penghasilan jika PPh final dan non-final beserta perlakuan pajaknya, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penyusunan cash flow dan pelaporan SPT. Yang ketiga adalah penyusunan kendala dalam penyusunan draft SPT tahunan orang pribadi. Dalam pengerjaan draft SPT tahunan orang pribadi formulir 170, kendala utama terjadi pada pengisian aplikasi 1 akibat data laporan keuangan finansial yang tidak lengkap atau kurang rinci. Pada perhatikan juga mengalami kesulitan dalam melakukan penyusunan fiskal positif dan negatif karena keterbatasan data penduduk serta kesulitan mengidentifikasi biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal dan penghasilan yang telah dikenakan PPh final atau bukan objek pajak.
Berikutnya adalah cara mengatasi kendala. Yang pertama adalah upaya mengatasi kendala prosesi PPH pada dengan general ledger. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ekualisasi PPH adalah dengan memperdalam konsep pemahaman konsep dasar ekualisasi melalui pengenalan peraturan perpajakan, modul internal, serta bimbingan dari pembimbing dan staf pajak. Selain itu, disusun terus kerja atau motivator untuk membantu pencegahan bukti potong dana general ledger, serta dilakukan penyusunan dokumen pendukung guna memastikan kesesuaian transaksi. Perbedaan nilai DWP diatasi dengan mengumpulkan dan menjumlahkan dana terkait agar sesuai dengan bukti potong dengan masa pajak yang dilaporkan. Yang kedua adalah upaya untuk mengatasi kendala manajemen cash flow, penyusunan cash flow total keuangan pribadi. Untuk mengatasi kendala penyusunan cash flow dilakukan penelusuran atau kualifikasi atas transaksi yang tidak memiliki keterangan jelas dengan mencocokkan mutasi rekening dan dokumen pendukung. Transaksi yang belum dapat diidentifikasi diberlakukan sementara sebagai mutasi antar aset guna menghindari kesalahan klasifikasi. Selain itu, penghasilan yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan ketentuan PPh final dan final, serta dilakukan penelaahan peraturan perpajakan agar penerapan tarif dan pelaporan SPT menjadi tepat. Yang ketiga adalah upaya mengatasi kendala penyusunan SPT draft SPT tahun orang pribadi. Dalam mengatasi kendala penyusunan draft SPT tahun orang pribadi, langkah yang dilakukan adalah merapikan laporan laba rugi komersial sebagai dasar pengisian lampiran satu agar data lebih jelas dan konsisten. Penyesuaian fiskal positif dilakukan dengan mengidentifikasi biaya yang tidak dapat dibuangkan secara fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan penyesuaian fiskal negatif dilakukan dengan menelusuri penghasilan yang telah dilakukan dan telah dikenakan PPh final atau bukan objek pajak dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan kelengkapan data pendukung. Selanjutnya adalah kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan praktikan di lapangan. Selama pelaksanaan PKL marketing, praktikan menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dalam dunia profesional. Meskipun telah memahami teori perpajakan, praktikan masih mengalami kesulitan dalam penerapan teknis, khususnya pada ekualisasi PPh dengan general ledger, penyusunan cash flow, dan pengesahan seperti tahun orang pribadi. Kesenjangan antara teori dan praktik juga terlihat dalam penerapan koreksi fiskal yang membutuhkan ketelitian, analisis dokumen, dan kemampuan statistik secara mendalam. Melalui bimbingan dari tim pajak dan pengalaman langsung di lapangan, praktikan memperoleh pengalaman bahwa pekerjaan perpajakan tidak hanya penguasaan teori, tapi juga keterampilan teknis, kemampuan analisis, dan pengalaman praktik bisnis, sehingga pengalaman PKL menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan kesiapan dalam dunia menghadapi dunia kerja. Lalu selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan, PKL membantu praktikan memahami dan mempraktikkan penyusunan cash flow serta sebagai dasar pelaporan aspek tahunan keuangan pribadi. PKL memberikan pengalaman dalam penyusunan draft SPT besar sistematis dan sesuai ketentuan perpajakan. PKL meningkatkan pemahaman praktikan terhadap proses kualifikasi data berutang dengan general ledger untuk memastikan kepatuhan pajak. PKL membekali praktikan dengan keterampilan pembuatan SPT pelaporan SPT PPN pribadi melalui sistem teks. Lalu PKL menjembatani kesenjangan atau teori perkuliahan dan praktik perpajakan melalui menggunakan data real dan sistem perpajakan elektronik. Nah, sebenarnya ini ada daftar pustaka. Sekian presentasi mengenai PKL ini, kurang lebih mohon maaf jika tidak salah kata. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.